Ini kembali ke sutradara Sam Taufan ya Sam ya. Ini kan serentak ditayangkan di Indonesia ya Sam. Tapi sepengetahuan saya memang mungkin perlu dikoreksi kalau saya salah ya. Setahu saya kenapa ini kok nggak ditayangkan di Surabaya? Setahu saya karena Surabaya atau rivalitas utama kita kan, bukan karena gitu kan? Ya kalau sangat. Waktu kita syuting ada cerita juga ya. Waktu kita syuting ada orang-orang yang di sana orang Malang. Ketika kita menjalani adegan, mereka nangis mas. Nangis. Ya kita lakukan sama dengan yang mereka lakukan. Sampai sebegitunya. Padahal itu kita waktu kita syuting dia melihat teman-teman Arema yang ada di kantor melihat. Ya seperti itulah kita nyatanya yang ada di film ini. Istrinya hamil, gak bisa pulang ke Malang, kepingin pulang gak punya uang. Iya. Ya seperti itu bagaimana rasanya. Anaknya dari Arema ya kalau jiwa kita memang jiwa Arema sudah, tapi kan jiwa Arema yang ada di perantauan kan kita belum pernah merantau mas. Jadi yang kita bagaimana merasakan jiwa seorang perantau bisa dirasakan semua Aremanya yang ada di Indonesia. Karena Arema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Restu dalam channel saya Sabtu Family. Salam satu jiwa Arema. Di kesempatan kali ini saya spesial kedatangan tamu yang bisa menyuarakan atau menularkan suara Aremania dan Aremanita dalam bentuk film. Jadi di sini saya sebenarnya ini panutan mereka berdua. Sini ada Sam Rohman kalau di film. Kalau namanya Mas siapa Mas? Dimyati Mas. Sam Dimyati ya. Kalau yang sebelah kiri saya ini ada sutradara yang fenomenal dari DBA 1 sekarang meluncurkan DBA 2 yaitu Sam Taufan Agustian. Sam Taufan Agustian. Lah, kita langsung saja menanyakan apa-apa langsung. Pertama pertanyaan ke Sam Taufan sebagai sutradara ya Sam ya, sutradara. Lah ini ceritanya ini siapa yang mengarang Sam? Ya sebenarnya film Satu Jiwa Untuk Indonesia itu adalah sequel dari film Darah Biru Arema yang awalnya itu versi pendek cuma 30 sekian menit. Kemudian setelah 2 tahun berselang, kemudian kita coba menginisiasi film dengan format layar lebar dengan base dan cerita yang sama gitu. Kalau idenya kita hampir sama-sama ya, karena kita tim, jadi kita melakukan riset kurang lebih selama 2 tahun ini, mencoba mengenali apa sih yang terjadi di supporter, kemudian apa cerita-cerita apa yang kira-kira bisa jadi inspirasi. Kemudian proses penulisan itu sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Berarti DBA 2 ini penulisannya 6 bulan itu Sam? Iya, sekitar 6 bulan. Lama, jadi ya? Pernah untuk penyusunan draft awal ya. Maksudnya draft, kalau di skenario itu kan kita sampai beberapa draft karena itu harus disetujui banyak pihak. Jadi ada pihak penulis sendiri, sutradara sendiri, kemudian produser terutama. Karena setiap adegan yang dibuat di situ harus relevan. Apakah biayanya cukup, apakah lokasinya sesuai, itu lewat pertimbangan panjang. Tapi untuk draft awal kita satu minggu memang tim itu karantina. Jadi karantina waktu itu di villa, di Lawang. Di villa di Batu. Di Lawang. Oh di Lawang. Jadi kita seminggu di sana udah kayak kemah, nggak kemana-mana, kerjanya cuma nulis, ngarang, makan, ngopi gitu aja. Ya untuk melahirkan satu skenario yang solid. Intinya kenapa dibuat film ini? Intinya adalah ini bentuk apresiasi filmmaker Malang Raya. Filmmaker Malang Raya. Ya, karena selain komunitas supporter kan juga ada komunitas filmmaker. Wujud apresiasinya seperti apa? Ya kita mengapresiasi apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa yang paling dekat, yang menjadi nafasnya area Malang, menjadi identitasnya, ya Arema. Itu yang kemudian menjadi sejak DBA 1 pun itu yang menjadi inti adalah ini bentuk ekspresi dari komunitas film di Malang yang menginisiasi film layar lebar bersama-sama untuk bisa ditayangkan secara nasional. Untuk pemilihan pemainnya ya sama itu yang menentukan saudara sendiri atau dengan tim? Ya,
kita ada casting director ya. Jadi kita ada casting director. Kebetulan saya juga hadir, ada director di situ dan ada dari teman-teman produserial. Itu orang-orang yang menyeleksi. Pada saat itu karena karakter di film ini cukup kompleks, ada sekitar 26, ada 5 karakter utama dan 20-an cameo gitu. Jadi pemilihannya itu harus benar-benar solid dan alhamdulillah waktu itu apresiasi dari teman-teman yang punya bakat acting untuk ikut casting itu banyak gitu. Termasuk salah satu yang kalau ini memang terpilih secara khusus. Karena bakatnya sudah natural jadi tapi tetap casting. Iya, tetap casting ya. Tetap casting. Pas itu prosedur standar iya, gitu. Untuk Sam Dimiati ini pas pertama kali ditawarin main di DPA 2 itu respon kamu gimana Sam? Kan di DPA 1 kan kamu nggak muncul ya Sam ya, ini DPA 2 gimana? Apalagi kamu kan nggak punya itu talenta acting Sam. Itu gimana perasaan? Dia guru senior teater saya. Oh senior teater, oh berarti ada darah acting, seni. Oh gitu. Ya perasaannya. Terima kasih. Ya. Perasaan saya sangat senang sekali ketika diajak main film tentang Arema, apalagi ini Arema ya. Betapa senangnya ketika kita ikut terlibat dalam pembuatan film tersebut. Jadi saya ditawari terus terang teman-teman, salah satunya Pak Sutradara untuk membuat proses film seperti ini. Akhirnya saya diposisikan di casting melalui prosedur yang ada itu, beberapa tahapan-tahapan. Akhirnya alhamdulillah saya masuk di kategori, maksudnya masuk di casting tersebut. Salah satu pemeran utama menampilkan Aremania yang ada di perantauan. Arema di perantauan. Namanya Mas Rohman. Mas Rohman, ya identik sama Mas Rohman ya. Panggil Mas Rohman aja ini ya. Untuk kesulitannya Sam, kesulitannya pas waktu acting di DPA 2 ini apa? Apa ini udah film yang kesekian kali untuk diri kamu Sam? Atau baru pertama kali main di layar lebar, apalagi ini ditonton seluruh Indonesia? Kalau layar lebar sih mungkin baru pertama kali. Tapi kalau untuk yang lain yang kecil-kecil, indie atau film-film indie itu sudah pernah. Tapi kesulitannya di sini ya relatif sih, bagaimana menjaga identitas kita sebagai Aremania yang sejati itu bagaimana? Yang harus kita tunjukkan betapa senangnya jadi Arema. Itu ya Sam ya. Oke, balik lagi ke Sam Taufan ini waktu pengambilan film DPA 2, kesulitan yang dialami saudara sendiri ini apa sih? Ya, sama, kesulitan itu relatif karena setiap film syuting itu pasti ada kesulitan, pasti. Cuman kalau di film ini memang khas karena kita berusaha untuk mengejar kualitas film layar lebar. Otomatis secara peralatan itu juga tidak mudah, kita harus datangkan dari Jakarta dan Jogja waktu itu. Kemudian jumlah talent yang sangat banyak, bahkan ada adegan konvoi itu kita melibatkan 300 motor, hampir 600 konvoi orang. Iya. Terus waktu di stadion kita kumpulkan hampir 2000 pemain ekstras. Itu kesulitan yang memang lumayan di film ini. Selain itu lokasi ya, karena kita juga ada syuting di Kalimantan Timur waktu itu. Kita bawa sekitar 30 kru, bawa alat 1 ton ke satu tempat yang memang agak pedalaman dan gak ada sinyal. Ya itu challenge tersendiri buat karya ini gitu. Kenapa harus di Kalimantan? Kok gak di Sumatera atau di? Iya, itu diskusinya panjang. Kenapa kok perantauannya diwakili Kalimantan gitu ya? Kita sudah berkomunikasi dengan beberapa teman waktu itu yang memang rantau ya secara personal, misalkan yang di Bali, di Kalimantan sendiri, kemudian di Sumatera. Setelah dipertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya jatuh di Kalimantan Timur. Tadinya banyak yang kita kontak di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Cuman akhirnya yang secara perhitungan kami, baik secara budget kemudian secara kemungkinan produksi itu paling mungkin adalah di Kalimantan Timur. Dan support teman-teman Aremania di sana sangat luar biasa selama proses syuting ini.
Itu yang saya, karena separuh tim dari sini, separuh tim dari sana. Oh, gitu. Iya, karena kita nggak bisa bawa tim dari sini semua kan. Otomatis sisanya apa yang kurang di sini itu dibantu sama teman-teman. Misalkan ya, kita itu ngeset bikin warung bakso. Jadi bukan syuting di warung bakso, kita bikin sendiri. Jadi mulai rompongnya, mulai mangkoknya sampai pendolnya itu anak-anak sana yang ngurus. Nggak tahu. Pendolnya kan tapi gak dari sini juga pendolnya. Iya. Kesulitannya kita itu juga ketika bukan kita sulit bagaimana ya, kita beradaptasi jadi orang sana itu. Maksud saya begitu. Jadi kita jadi orang perantauan sungguhan, mendalami bagaimana sih menjadi Aremania yang ada di perantauan seperti itu. Kita harus tahu situasi yang ada di sana, bagaimana kita itu jadi tukang bakso sungguhan, bagaimana belajar bikin pedal ya. Sulitnya hidup di perantauan itu bagaimana. Itu yang kita harus menjiwai dan adaptasi seperti itu. Bikin pedal sungguhan sampai bisa. Ya, itu yang adaptasi dengan lingkungan dan begitu ya. Berarti harus menjiwai ya, menjiwai. Soalnya kalau jiwanya nggak dapet kita. Iya betul Mas. Kalau jiwa kita memang jiwa Arema Mas. Sudah, tapi kan jiwa Arema yang ada di perantauan kan kita belum pernah merantau Mas. Jadi yang kita bagaimana merasakan jiwa seorang perantau bisa dirasakan semua Aremania yang ada di Indonesia. Karena Arema ada kemana-mana tapi gimana-mana. Tapi ini perlu satu yang perlu dicatat ya Lur, untuk semua teman-teman yang menyaksikan ini. Mungkin di Kalimantan sana memang banyak perantauan orang-orang Jawa ya Mas ya. Ya relatif banyak. Kebanyakan di Kalimantan malah bahasanya bahasa Jawa semua. Iya enggak? Di Kalimantan Timur sangat. Waktu kita syuting ada kita juga ya. Waktu kita syuting ada orang-orang yang di sana orang Malang. Ketika kita menjalani adegan, mereka nangis Mas. Nangis. Ya kita lakukan sama dengan yang mereka lakukan. Sampai sebegitunya. Padahal itu kita waktu kita syuting dia melihat teman-teman Arema yang ada di perantauan melihat. Ya seperti itulah kita. Nyatanya yang ada di film ini. Istrinya hamil, gak bisa pulang ke Malang, kepingin pulang gak punya uang. Ya seperti itu. Bagaimana rasanya? Anaknya dari Arema. Ini kembali ke sutradara Sam Taufan ya Sam ya. Ini kan serentak ditayangkan di Indonesia ya Sam. Tapi sepengetahuan saya memang mungkin perlu dikoreksi kalau saya salah ya. Setahu saya kenapa ini kok nggak ditayangkan di Surabaya? Setahu saya. Iya, kalau untuk penayangan itu memang sudah di luar kapasitas maker. Kalau saya kan makernya, production. Jadi film ini didistribusi oleh satu perusahaan film di Jakarta. Oh gitu. Ya, kita dibantu sama Idea Source dan Paragon Pictures. Mereka yang mempertimbangkan di mana saja layar-layar itu diberikan. Ya, pertimbangannya pasti banyak. Tapi bukan karena Surabaya atau rivalitas utama kita kan, bukan karena gitu kan? Ya kalau bioskop pasti mikirnya potensi pasar. Potensi pasar. Nggak ada urusan sama konflik gitu. Iya. Ya memang nggak ada urusan sama itu ya. Tinggal peluang pasarnya ada atau tidak. Peluang pasarnya gitu ya Sam ya. Saya kira begitu.